Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yuflihus sahiru haitsu ata." Tukang sihir tidak pernah beruntung apapun yang dia lakukan. Surat apa tadi? Ayat berapa? Surat Thaha ayat 69. Kita ambil definisi as-sahir. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan tukang sihir atau penyihir. Sama dengan dukun, sama dengan santet, guna-guna, pelet. Sama. Ya, sama ini. Apa definisinya? Pengertiannya apa? Kita ambilkan beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya surat Al-Falaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad." Ini ayat banyak faedahnya. Perhatikan baik-baik. Pertama, surat Al-Falaq ini adalah salah satu surat, dan ini nanti di akhir saya akan sebutkan, salah satu surat menjaga diri yang paling kuat dari keburukan, sihir, musibah, bala. Salah satu surat yang bisa menjaga diri dari ini adalah surat Al-Falaq. Baca surat Al-Falaq dan An-Nas banyak-banyak. Karena dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ta'awwadha muta'awwidzun bimithlihima." Tidak ada seorang yang meminta perlindungan lebih kokoh dibandingkan dengan membaca dua surat ini, Al-Falaq dan An-Nas. Ini faedah pertama. Bacanya kapan, Ustaz? Tidak ada waktunya. Kapan saja. Bacanya bagaimana keadaannya? Tidak ada pembatasan keadaannya bagaimana. Mau duduk, berdiri, jongkok, lari, silakan. Bacanya di mana, Ustaz? Tidak ada waktunya. Tidak ada tempatnya. Dibaca di masjid, di rumah, di pasar, di mana saja. Berapa banyak? Tidak ada pembatasannya. Tata caranya bagaimana? Tidak ada pembatasannya. Yang penting dibaca dua surat ini, surat Al-Falaq dan An-Nas. Ini faedah pertama dari surat tersebut. Faedah yang kedua, Bapak Ibu, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung dari Rabb yang memiliki waktu falak. Falak waktu apa? Subuh, fajar. Min syarri ma khalaq, dari keburukan yang tercipta. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari waktu malam jika telah menyelimuti. Terutama ini faedah sedikit tentang anak-anak. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari, jangan sampai biarkan anak-anak Anda keluar di waktu mau menjelang maghrib. Menjelang apa? Maghrib. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan waktu maghrib adalah waktu tersebarnya syaitan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana janahal lail fakaffu sibyanakum fa inna syayatina tantashiru hina idzin fa idza dhahabat sa'atun minal isya fakhallu." Jika telah menyelimuti waktu malam, mau masuk waktu maghrib, maka tahan anak-anak kecil kalian dari keluar rumah. Karena para syaitan berkeliaran pada saat itu. Jika telah lewat
waktu maghrib mau mendekati waktu isya, maka biarkan mereka keluar. Artinya kalau sudah terbenam matahari, datang waktu maghrib, ingin pergi ke masjid untuk sholat maghrib, tidak mengapa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga anak-anak tersebut di waktu maghrib. Ini faedah dari surah An-Nas. Dan saya berbicara surah An-Nas ini ingin mendefinisikan kata sihir, belum sampai ini. Baru kita menyebutkan faedah-faedah dari surat Al-Falaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, di sini. Dan aku berlindung dari keburukan wanita-wanita penyihir, wanita-wanita penyihir yang meniup di buhul-buhul. Inilah definisi kesyirikan. Sihir, dukun, santet, guna-guna, pelet. Ini definisinya. Catat, penyihir adalah seorang yang menjampi-jampi pada ikatan-ikatan dan buhul-buhul. Saya ulangi. Penyihir adalah seorang yang menjampi-jampi pada ikatan-ikatan dan buhul-buhul. Berkenaan dengan tema kita, apapun statusnya di masyarakat yang memberikan ikatan-ikatan, dijahit-jahit, dijampi-jampi, maka ilmu sihir. Tidak ada bedanya. Apakah itu dari kiai, dari dukun, apakah itu dari ustadz atau dari tukang sihir, tidak ada bedanya. Tidak ada namanya kalau sudah meniup di buhul-buhul, dijampi-jampi, maka itu berarti tukang sihir atau dukun. Ya, tidak ada ilmu putih, ilmu hitam, enggak ada. Kemudian dan tambahkan dan atau menulis rajah-rajah, untuk memberikan keburukan kepada objek yang dituju. Memberikan keburukan kepada objek yang dituju. Itulah pengertian sihir dan pengertian penyihir, tukang dukun, santet, guna-guna, pelet, yang meniup pada ikatan-ikatan atau menulis rajah-rajah. Nanti kita akan contohkan menulis rajah-rajah itu bagaimana. Ya, rajah-rajah itu contohnya bagaimana? Biasanya angka-angka Arab atau simbol-simbol tertentu atau gambar-gambar tertentu atau huruf-huruf Arab yang dipotong-potong. Itu namanya rajah. Baik ditulis di kain, di kertas, di badan. Ada cerita. Sedikit cerita tentang dukun palsu, aspal. Asli pakai sin dan palsu, bukan asli pakai shad. Dukun palsu. Jadi ada cerita, ini hakiki orang Afrika. Dia dianggap orang pintar menurut orang kampung. Ya. Suatu ketika di Afrika kan sering main bola, terkenal dengan sepak bolanya. Datanglah klub sepak bola ke dukun palsu ini. Datang, ngapain? Ingin minta disihir, tapi ingin mendapatkan kebaikan, kemenangan. Disantet, ya. Caranya ditulis rajah. Kata si dukun, mau di mana nih dituliskan rajahnya? Kami maunya di badan dan di kaki. Dirajahlah oleh dukun sekitar 11 orang atau 13 orang pemain. Pemain inti dengan cadangan. Dirajah. Ditulis-tulisi ya, di badan dan di kaki. Dikasih setengah harga. Dan ingat, semua dukun,
Simpan aja dulu. Semua dukun, santet dari mulai zaman baheula, zamannya Fir'aun, pasti UUD, ujung-ujungnya duit. Makanya kita tidak heran yang dulunya dikira ustadz, dikira pendai, kemudian akhir-akhirnya ngaku tabib, ujung-ujungnya maling. Nggak heran. Kenapa? Karena mereka memang mengikuti nenek moyangnya dari titisan-titisan tukang sihir Fir'aun. Perhatikan baik-baik ayat yang menunjukkan akan hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Falamma ja'as saharatu qala lahum Musa." Saya ulangi. Falamma ja'as saharatu qalu li fir'aun a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Ketika datang tukang sihir Fir'aun, mereka berkata, "Wahai Fir'aun, apakah jika kami menang melawan Musa, kami akan mendapatkan imbalan?" Surat Asy-Syu'ara ayat 41. Nah, dukun palsu dari Afrika tadi, ketika dia sudah meraja, kasih saya setengah. Nanti kalau kalian menang, maka harus kasih lagi setengah yang lain. Maka dikasihlah setengah dari bayarannya. Ya, jadi dukun itu ujung-ujungnya apa? Duit. Dukun itu kadang-kadang memakai taktik pedagang. Saya tidak tahu pedagang ala masyarakat mana. Ada orang kadang-kadang, Pak, cara berdagangnya, setiap kali orang datang ke warung dia, ke toko dia, ke supermarket dia, maka jangan sampai orang tersebut keluar kecuali harus beli barang dari kita. Ada sistem dagang seperti itu? Dukun seperti itu. Yang tidak sakit dikatakan sakit. Contoh kata dia, "Saya tahu kamu sedang punya permasalahan di rumahmu. Ketika lebaran kemarin kamu sedang sibuk dengan keluargamu. Mana ada keluarga yang gak sibuk lebaran?" Ya, ini dukun-dukun palsu. Nah, si Afrika tadi, dukun Afrika tadi yang palsu ini mengatakan, "Kasih saya setengah, nanti kalau menang kalian dapat setengah." Mainlah klub tersebut. Ini dukun palsu ya, yang suka merajah-rajah. Mainlah klub tersebut, kalah. Mereka marah datang kepada dukun. "Kamu pendusta, kamu hanya tukang sihir, palsu dan segala macam." Dalam hati saya ketika mendengar seperti itu, mereka yang bodoh. Dari pertama datangi orang yang palsu. Yang asli saja tidak boleh didatangi, apalagi yang palsu. Maka akhirnya sang dukun lebih cerdas dari mereka semua. Sebentar, kalian kalah kenapa? Di menit terakhir, ketika mau ditiup peluit oleh wasit, lawan kami dengan sundulan kepala, dia memasukkan gol dengan sundulan kepala. Kata si dukun, "Wah, bukan salah saya." Kenapa? Kalian dirajah cuma di badan, di kaki, kepalanya enggak. Ini dukun palsu. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara, intinya yang meraja, nulis di raja-raja, maka itu adalah dukun, tukang sihir, santet, guna-guna, pelet, apapun statusnya di masyarakat. Pernah ada mungkin 10-an tahun yang lalu, ada demo antara dua kelompok besar berdemo di bundaran Hotel Indonesia. Kemudian kelompok ini sebelum demo dirajah dulu oleh seorang anak kiai. Ya. Maka ini anak kiai, meskipun anak kiai disebut dengan apa?
sihir, tukang sihir, dukun, santet, guna-guna, pelet. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Dari mana kita dapat definisi ini? Dari ayat tadi. Wa min syarrin naffatsat fil 'uqad. Dan aku berlindung dari keburukan wanita-wanita peniup, penjampi-jampi di buhul-buhul. Maka sihir adalah seorang yang menjampi-jampi pada buhul-buhul atau menulis raja-raja untuk memberikan pengaruh buruk, itulah penyihir.